kita sudah menyalurkan 100%, tapi transaksinya di masyarakat itu 99,22%. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, ada yang kemungkinan juga pindah dan sebagainya. Jadi beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin. Semoga sahabat YouTube selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe bagi pendatang baru agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari admin. Kementerian Sosial menunjukkan kinerja anggaran yang mengesankan selama tahun 2022. Hal ini dapat diketahui dari tingginya angka penyerapan anggaran yakni mencapai 98,58%. Poin penting tersebut merupakan bagian dari penjelasan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI di Jakarta, Rabu, 8/2. Realisasi anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp96,5 triliun atau 98,58%, kata Mensos Risma saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI di Jakarta, Rabu, 8/2. Pada tahun 2022, anggaran Kemensos mencapai Rp91.928.061.416.000. Kinerja yang baik berhasil mencatatkan penyerapan sebesar Rp96.394.397.587.261 atau 98,58%. Di hadapan wakil rakyat, Mensos menguraikan penjelasannya berdasarkan 4 pos anggaran. 4 pos realisasi anggaran tersebut yaitu pos belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Untuk pos belanja pegawai, terrealisasi sebesar Rp426.036.038.370 atau 91,52% dari pagu Rp468.493.079.000. Realisasi belanja barang sebesar Rp4.366.304.851 atau 96,55% dari pagu Rp4.209.499.366.000. Untuk belanja bantuan sosial, realisasinya sebesar Rp91.889.114.935 atau 98,71% dari pagu Rp93.086.716.563.000 dan belanja modal sebesar Rp158.996.129.105 atau 99,93% dari pagu Rp165.352.408.000, ucap Mensos. Lebih lanjut, Mensos menjelaskan realisasi belanja bansos tersebut digunakan oleh 3 unit kerja di lingkungan Kemensos, yakni Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Ditjen Rehsos, sebesar Rp595,21 miliar, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Linjamsos, sebesar Rp29,09 triliun, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Ditjen Dayasos, sebesar Rp63,23 triliun. Bansos pada Ditjen Rehsos dialokasikan untuk bantuan asistensi rehabilitasi sosial, atensi, dengan jumlah alat bantu tersalurkan sebanyak 15.478 unit, dan realisasi sebesar Rp595,21 miliar atau 98,83%, kata Mensos. Kemudian, Risma menambahkan, ada rinciannya, yaitu literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra, atensi penyandang disabilitas, permakanan disabilitas tunggal, atensi korban darurat kebencanaan, atensi anak yatim piatu, COVID-19, atensi anak yatim piatu, tambahan anggaran, atensi lanjut usia dan permakanan lanjut usia tunggal. Adapun, bansos pada Ditjen Linjamsos, dialokasikan untuk program perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan non-alam, serta program Keluarga Harapan, PKH, dan Rumah Sejahtera Terpadu.
Bantuan untuk korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat dan pemulihan sosial, serta layanan dukungan psikososial, LDP, realisasinya sebesar Rp280,43 miliar atau 99,24%, ucap Mensos. Sementara itu, realisasi bantuan untuk program perlindungan sosial korban bencana sosial dan non-alam, disampaikan Risma mencapai Rp50,89 miliar atau 100% lantaran adanya tragedi Kanjuruhan pada Oktober tahun 2022 lalu. Ini kenapa kita 100%, karena sebetulnya kurang. Setelah tragedi Kanjuruhan, yang meninggal banyak sehingga realisasinya melebihi 100%. Kemarin, kita sampai minta dana dari dana hibah, kata Mensos menjelaskan. Pada PKH, Risma menuturkan bahwa terdapat perbedaan capaian realisasi pada sukses salur yang mencapai Rp28,7 triliun atau 100% dan realisasi transaksi Rp28,48 triliun atau 99,22%. Kita sudah menyalurkan 100%, tapi transaksinya di masyarakat itu 99,22%. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, pindah, dan sebagainya. Jadi, beda antara realisasi sukses salur dan realisasi transaksi. Bantuan program Dayasos tahun 2022 dialokasikan untuk bantuan pangan non-tunai, BPNT, BLT minyak goreng dan BLT BBM, pemberdayaan komunitas adat terpencil, serta pahlawan ekonomi Nusantara, PENA. Mensos Risma menyampaikan alasan adanya perbedaan antara data anggaran Bansos 2022 yang ia paparkan dengan yang disebutkan Ketua Komisi 8 DPR Ashabul Kahfi sebesar Rp78 triliun. Berbeda dari data Rp78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM pada 2022. Untuk program PENA, realisasi telah mencapai Rp26,68 miliar atau 52,31% dari pagu sebesar Rp51 miliar. Hal ini terjadi karena tenggang waktu pelaksanaan program di penghujung tahun. Untuk itu, ia meminta dukungan kepada legislator agar meringankan langkah Kemensos mengejar realisasi anggaran di tahun-tahun berikutnya dengan membuka hold anggaran tidak pada penghujung tahun. Kami rutin melakukan rapat dengan KL terkait agar hold anggaran dibuka di awal tahun. Jadi, saat ini, kami tengah berjuang, kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI untuk mempermudah langkah kami ke depannya. Merespon permintaan Mensos Risma, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi pun, mendukung usulan Mensos untuk mendorong KL terkait untuk membuka hold anggaran di awal tahun agar memperlancar proses penyaluran bansos. Lebih lanjut, pihaknya bersama para legislator juga mengapresiasi program-program yang secara konsisten telah dilakukan Kemensos pada 2022 dan kembali dilanjutkan pada 2023. Kami apresiasi program-program Kemensos dan segala realisasinya yang telah dicapai. Kami dukung langkah Mensos Risma dan Kemensos untuk terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat, tuturnya. Salam sukses, Indonesia sejahtera. Demikian informasi yang dapat admin sampaikan, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Bantu admin untuk like, komen dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.